Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan semua yang direncanakan Allah berikan kemudahan. Saya Ayub As'ari, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro NPM 24710014. Hari ini saya akan membahas tentang 3 topik rangkuman mata kuliah Filsafat Ilmu dan Kemuhammadiyahan yang insya Allah akan saya sampaikan ke dalam 3 buah video. Rekan-rekan semuanya, yang pertama saya ingin membahas tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Berbicara agama, kita adalah berbicara kehidupan. Berbicara agama, seluruh aspek dari mulai manusia lahir sampai berakhirnya dunia dibahas. Berbicara agama, hal yang paling detail sampai sesuatu yang sangat besar itu juga akan menjadi topik pembahasan. Dalam tradisi Islam, agama dan ilmu pengetahuan tidak dilihat sebagai 2 entitas yang terpisah atau bertentangan, melainkan sebagai 2 unsur yang saling melengkapi dan mendukung. Islam mengajarkan bahwa wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama petunjuk hidup bagi umat Islam. Namun wahyu itu sendiri mendorong umat Islam untuk menggunakan akal, budi, dan ilmu pengetahuan dalam memahami alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini jelas terlihat dalam ayat Al-Quran seperti dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, wahyu pertama yang Allah turunkan pertama kali, yang menyuruh umat manusia untuk membaca, mencari ilmu, dan menggunakan akal. Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan banyak perintah yang berkaitan dengan pengamatan terhadap ciptaannya, seperti langit, bumi, dan makhluk hidup, yang merupakan sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, kontribusi para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan berdampingan. Mereka tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan alam, tetapi juga mendalami ilmu agama, menjadikan karya mereka sebagai refleksi integrasi antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas. Misalnya, dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina dalam Qanun fi al-Tib menggabungkan pemahaman ilmiah dengan etika moral yang bersumber dari ajaran Islam. Dia memandang kesehatan tidak hanya sebagai aspek fisik, tetapi juga spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipisahkan dari nilai-nilai moral yang mendalam. Selain itu, pemikiran-pemikiran filosof seperti Al-Jabiri yang mengintegrasikan wahyu dan akal dalam tradisi pemikiran Arab Islam menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang beretika dan bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Konteks hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam penting untuk memahami bahwa keduanya bukanlah 2 bidang yang terpisah, melainkan 2 sisi yang saling melengkapi. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah dan memperdalam pengenalan terhadapnya. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan umat manusia untuk membaca dan mencari ilmu, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu bentuk ibadah jika dilaksanakan dengan niat untuk mencari kebenaran yang bersumber darinya. Dengan demikian, dalam tradisi Islam, ilmu pengetahuan
tidak hanya berfungsi untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan, tetapi juga sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, kajian ilmiah terhadap alam semesta, baik itu di dalam bidang fisika, biologi, kedokteran, dapat dilihat sebagai upaya untuk merenungkan kebesaran ciptaan Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada olehnya. Sayyid Husin Nasr dalam Science and Civilization in Islam 2007 menjelaskan bahwa dalam peradaban Islam, sains dan agama bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling berkaitan. Ia menyatakan bahwa pencarian ilmu pengetahuan dalam Islam dimotivasi oleh keyakinan dan kebesaran Allah sebagai pencipta, yang mendorong umat Islam untuk mengeksplorasi dan memahami alam semesta sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Jabiri 2003 dalam Bunya Al-Aql Al-Arabi menyatakan bahwa tradisi pemikiran Arab Islam mengembangkan suatu bentuk rasionalitas yang tidak hanya mengandalkan akal semata, tetapi juga mengintegrasikan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi. Konsep ini membentuk dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan moralitas, agama, dengan tujuan agar manusia dapat menjalani hidup dengan benar dan mencapai kesejahteraan. Islam dan ilmu pengetahuan merupakan satu hal yang sangat erat berkaitan. Al-ilmu bila amalin kas-sajari bila thamratin. Ilmu tanpa amal, pengetahuan tanpa ada landasan-landasan Islam itu seperti pohon yang tak memiliki buah. Dia tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu tetapi dia tidak berislam, maka ilmunya tak mampu untuk mengantarkan dia menuju kepada kebaikan yang hakiki. Kita berislam, kita harus menjadi orang yang pandai. Pengetahuan menjadi penting seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang saintifis, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang guru, apapun profesi pekerjaan kita, bila mana pengetahuan itu kita landasi dengan agama, maka insya Allah semua akan memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Terima kasih. Materi pertama, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Kemuhammadiyahan, Ayub As'ari, NPM 24710014, Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.